Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik MUPEL Bahasa Indonesia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kosakata dan cara membuat cerita dari sebuah gambar. Ustadzah mengingatkan kembali bahwa kosakata adalah daftar kata-kata yang berkaitan dengan sesuatu hal atau berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya sekarang kita sedang belajar di tema 4 tentang hidup bersih dan sehat, maka kita akan banyak menemukan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan di tema 4 kali ini anak-anak, kalian akan sering untuk diminta membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar seperti kemarin adalah yang pertama, kalian amati terlebih dahulu gambar dengan seksama dan teliti. Kemudian yang kedua, menemukan tema atau topiknya, yaitu sebenarnya gambar ini bercerita tentang apa sih? Sebenarnya gambar ini itu tentang apa? Itu tema dan topiknya. Kemudian yang ketiga, kalian membuat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Nah, kalian bisa membuat kalimat satu per satu sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Baru setelah itu langkah terakhir, kalian merangkai kalimat yang sudah kalian buat menjadi satu karangan yang utuh, yang sempurna. Begitu. Kemudian hari ini kita akan belajar untuk menulis kembali informasi dari hasil pengamatan kita. Setelah kita mengamati suatu hal, bisa itu sebuah benda, entah itu sebuah tempat atau sebuah bacaan, kita bisa menulis ulang informasi yang ada menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, ketika kita diminta untuk menulis ulang menggunakan bahasa kita sendiri, maka anggaplah kalian sedang bercerita dan sedang menulis sesuai dengan yang kalian ceritakan. Nah, itu adalah tips agar kalian bisa menulis ulang apa yang sudah kalian baca menggunakan bahasa kalian sendiri. Coba perhatikan gambar berikut ini. Amati dengan teliti. Apa yang kalian lihat? Ya, kalian melihat gambar yang satu menunjukkan rumah yang bersih dan gambar yang kedua menunjukkan rumah yang kotor. Nah, jika kalian diminta untuk menceritakan gambar ini, kalian belum cukup jika hanya menyebutkan gambar yang satu bersih, gambar yang kedua kotor. Itu tidak cukup anak-anak, akan tetapi kalian jabarkan, kalian ceritakan apa yang membuat gambar satu terlihat bersih dan apa yang membuat gambar yang kedua terlihat kotor. Ya, gambar yang pertama, di situ kalian tidak melihat sampah, tanaman yang rapi, udaranya bersih, dan airnya bersih. Sedangkan gambar yang kedua terlihat kotor karena ada banyak sampah, airnya kotor, udaranya pun akan menjadi kotor, dan tanamannya tidak terawat dengan baik. Nah, jadi begitu anak-anak, kalian harus menjabarkan atau menceritakan. Jangan hanya menyebutkan gambar A terlihat bersih, gambar B terlihat kotor. Itu kurang lengkap. Nah, itu tadi yang disebut dengan kalian telah menulis laporan berdasarkan pengamatan dari gambar. Selain
menulis laporan berdasarkan pengamatan dari gambar, kalian juga bisa anak-anak menuliskan laporan berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca. Nah, mari kita coba buka membuka LKS halaman 61. Nah, di situ terdapat teks yang berjudul Halaman dan Rumah Dayu yang Bersih. Mari kita baca bersama-sama. Halaman rumah Dayu yang bersih. Dayu mempunyai rumah yang tidak cukup besar, namun rumah Dayu sangat bersih dan membuat Dayu sangat nyaman dan betah berada di rumah. Setiap hari, Dayu, ayah, ibu, Siti, dan Ali membersihkan rumah dan halaman rumah. Dayu dan ibu selalu membagi tugas seperti jika Dayu menyapu dan mengepel lantai, ibu yang menyapu halaman. Begitu juga pekerjaan yang lain. Sedangkan ayah memotong rumput, Siti dan Ali menyiram bunga. Selain itu, ayah juga menanam pohon mangga di halaman depan dan Ali memberi pupuk. Ali juga membuang sampah ke tong sampah. Rumah dan halaman yang bersih banyak sekali manfaatnya, seperti udara di dalam rumah menjadi bersih dan sejuk. Kita juga sukar terkena penyakit karena virus dan bakteri tidak menyukai tempat yang bersih. Nah, kita juga bisa menuliskan atau membuat catatan hasil pengamatan dari bacaan teks tersebut. Laporan hasil pengamatan tersebut mengenai lingkungan rumah yang bersih. Ketika kalian diminta untuk menuliskan laporan hasil pengamatan dari teks di atas, maka kalian temukan sebenarnya teks itu berbicara tentang apa ya? Ya, teks itu berbicara tentang rumah Dayu yang bersih. Sekarang pertanyaannya, mengapa rumah Dayu bisa disebut sebagai rumah yang bersih? Ya, karena keluarga Dayu rajin membersihkan sehingga halaman rumahnya bersih, rumahnya pun bersih. Lalu apa lagi anak-anak? Setelah rumah Dayu bersih, apa manfaatnya? Udaranya bersih, airnya bersih, tidak ada penyakit dan virus. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi ini, kalian bisa menulisnya dengan rapi seperti pada tabel di LKS halaman 61. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku ESPS Bahasa Indonesia kalian di halaman 73. Di situ terdapat 2 buah gambar rumah. Coba kalian tulis hasil pengamatan kalian dari kedua gambar tersebut. Selamat mencoba anak-anak, Ustazah tahu kalian bisa. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.